Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang komunikasi bisnis. Materi awal yang biasa kita gunakan dalam memahami tentang komunikasi bisnis. Ya, apa sih komunikasi bisnis itu? Kita akan mempelajari uh, materi-materi tentang dasar mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama perlu kita pahami apa sih definisi atau pengertian dari komunikasi ya. Communication atau communicatio bahasa Latinnya bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama ini dalam artian sama maknanya. Ya, jadi komunikasi akan berlangsung apabila ada kesamaan makna. Kesamaan bahasa belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Kadang-kadang kita temukan bahasa di beberapa uh, bahasa daerah mungkin ya, lebih spesifik mungkin banyak kita temukan bahasanya sama tapi makna yang berbeda. Mungkin bisa bisa kita temukan di bahasa asing pun demikian pula. Tapi paling dekat kita bisa di bahasa lokal kita, ya mungkin bahasa daerah, satu daerah tertentu, Jawa bagian barat, Bongan Timur, ada term atau istilah yang bermakna berbeda, padahal sama. Berikutnya, komunikasi dikatakan komunikatif apabila kedua belah pihak selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan. Jadi, kita katakan komunikasi yang komunikatif itu jika antara communicator dan komunikan yang menerima mengerti bahasa yang dipergunakan dan juga mengerti makna dari bahan atau apa yang sedang dipercakapkan atau didiskusikan. Berikutnya, kegiatan komunikasi tidak hanya informasi, eh, apa kegiatan komunikasi tidak hanya informatif agar pihak lain mengerti dan tahu, tetapi juga ada kalanya persuasif. Apa sih persuasif itu? Agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Merubah, mempersuit, bahasa asingnya itu membujuk sih ya. Tapi bahasa pemahaman makna yang sebenarnya adalah merubah persepsi, keyakinan atau suatu paham seseorang yang tadinya tidak suka menjadi suka, ya, yang tadinya tidak melakukan sesuatu perbuatan yang kita ingin sampaikan menjadi dia melakukan sesuatu tersebut, ya, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam konteks marketing biasanya ini kita sebut melakukan aktivitas pembelian atau keputusan pembelian. Jadi komunikasi persuasif itu dalam konteks bisnis banyak banyak bisa kita lihat di dalam komunikasi pemasaran yang berusaha mempengaruhi, ya, iklan-iklan itu berusaha mempengaruhi audiennya untuk melakukan pembelian, ya. Itu memang di akhir, tapi yang awalnya kan yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya tidak ingin beli jadi ingin beli dan akhirnya membeli. Berikutnya, menurut ahli ilmu komunikasi Carl I. Hoagland, objek studi ilmu komunikasi eh, bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum atau public opinion dan sikap public or public attitude. Jadi menurut Hoagland ini, objek dari studi ilmu komunikasi bukan hanya sebatas informasi, menyampaikan informasi sampai di audiennya, tapi dalam kaitannya dengan yang persuasif tadi, bahwa untuk juga pembentukan pendapat umum, public opinion.
pendapat umum yang sama dan diyakini benar oleh beberapa atau banyak publik, nah, itu menjadi acuan akhirnya orang akan meyakini bahwa itu benar. Nah, dan sikap publik ya, sikap yang tadinya suka ya saya paling mudah ya menjadi sorry, yang tidak suka menjadi suka, itu salah satu perubahan persuasi. Definisi khusus, komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Communication is the process to modify the behavior of other individual. Jadi memang tujuannya tidak hanya ya informasinya sampai, tapi juga bisa berusaha merubah perilaku seseorang. Perilaku ini terkait dengan attitude tadi, public attitude, sikap konsumen, bisa jadi public opinion, pendapat yang setuju dengan apa yang kita inginkan. And then menurut Harold D. Laswell, solusi terbaik dalam menjawab pertanyaan who say what, ya, in which channel, to to whom, with what effect. Nah, ini mendefinisikan komunikasi pemasaran dengan definisi siapa yang menyampaikan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan dampak apa yang diinginkan. Kemudian hal ini dikenal dengan formula 5W plus 1H ya. For 5W plus 1H. Paradigma tersebut menunjukkan komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu. Yakni unsur yang pertama adalah communicator. Who? Siapa yang menyampaikan pesan tersebut? Biasa kita namakan sebagai communicator atau source atau sender, pengirim pesan. Berikutnya unsur yang kedua yaitulah pesannya. Say what? Message. Pesan apa yang disampaikan? Yang ketiga media. In which channel atau saluran atau media apa yang digunakan dalam menyampaikan informasi tersebut. Unsur yang keempat adalah komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan tersebut. Ya, dalam artian konteks yang didefinisikan oleh Harold D. Laswell tadi, to whom? Kepada siapa? Kepada komunikan. Ada istilah lain yang biasa digunakan adalah communicatee. Ada istilah lain juga receiver atau recipient. Ya, ini penerima pesan tersebut. And then yang terakhir, unsur yang kelima adalah efek. Efek or impact or influence. Dampak apa yang sebenarnya yang ingin diraih atau diinginkan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu, efek yang diinginkan oleh komunikator. Dalam konteks marketing communication, salah satu unsur di komunikasi bisnis ya pastinya tadi merubah sikap ya. Event yang terakhir adalah merubah perilaku keputusan pembelian. Sama halnya dengan komunikasi bisnis yang lain, tergantung tujuannya. Oke, kita lanjutkan. Proses komunikasi ada 2 tahap, ada primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol, lambang sebagai media, uh, atau yang paling banyak sih bahasa ya. Terus ada gestur atau kial, ada isyarat, ada gambar, ada warna dan sebagainya. Jadi proses penyampaian pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan simbol-simbol ini merupakan proses komunikasi secara primer ya. Contohnya mungkin saudara ingin menyampaikan rasa suka ya, mungkin bisa menyampaikan dengan simbol
love, apa tanda simbol hati dan sebagainya. Mungkin saat ini yang paling sering ya karena banyak drama Korea itu eh, jempol yang disilamkan ya itu juga sebagai simbol bahwa saudara suka akan sesuatu atau seseorang ya. Dan mungkin lebih dalam gestur, gambar dan sebagainya. Jadi memang yang paling banyak digunakan adalah bahasa. Karena bahasa itu mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Lebih apa memang common ya, biasa yang biasa digunakan seseorang kepada orang lain. Kita bisa menyampaikan informasi, ide kita atau opini kita. Even opini kita itu sebenarnya dalam tanda kutip ada upaya untuk mempengaruhi orang setuju dengan ide atau pendapat kita. eh Berikutnya tahap oh no, no. Kita masih menggunakan masih yang pertama ini ya, primer ya. Kata-kata mengandung dua jenis pengertian. Ini terkait dengan bahasa tadi. Ada dua jenis pengertian dari kata-kata. Yang pertama denotatif, arti sebagaimana tercantum dalam kamus, dictionary. Uh, dan pengertian yang kedua yaitu konotatif atau konotasi, arti emosional atau mengandung penilaian tertentu. Kias, ya. Emotional or evaluate meaning. Jadi kadang-kadang konotasi ini juga menjadi salah satu apa kata-kata yang digunakan untuk menyamarkan, ya. Menyamarkan dalam memperhalus karena ada arti emosional, konotasi dan sebagainya. Mungkin ya contohnya, mohon maaf kalau ingin menyampaikan orang itu gendut gitu ya, ya kita ganti sehat gitu ya. Kamu kok sehat sekali? That is one of the connotation, eh, pengertian konotasi yang bisa diambil maknanya. And then bahasa memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Jadi, Wilbur Scrum, ahli komunikasi dalam karyanya Communication Research in the USA, komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator sesuai dengan frame of reference, kerangka acuan, dan paduan pengalaman dan pengertian, collection of experience and meaning, yang pernah diperoleh oleh komunikan. Jadi, eh, komunikasi itu berhasil sampai tergantung frame of reference yang dimiliki oleh komunikannya. Oh, frame of reference-nya selama ini atau pengalamannya selama ini yang namanya sehat itu ya mungkin memang real sehat. Tapi kalau kita tarik di contoh yang konotatif, oh ya saya tahu tuh waktu kemarin ada teman saya nyampaikan sehat itu bermakna apa dan istilah overweight ya, gendut lah ya. That is one of apa salah satu cara untuk menggunakan apa pemaknaan yang dimaksud adalah pengalaman seseorang atau framework yang dimiliki oleh seseorang selama dia hidup itu akan menjadi bekal dia untuk memahami apa yang dia terima ya. Sehingga ini yang apa disampaikan oleh Wilbur Scrum ini bahwa komunikasi akan berhasil jika apa yang disampaikan oleh communicator sesuai dengan frame of reference yang dimiliki oleh komunitas. Sama-sama frame of reference. And then berikutnya proses komunikasi yang kedua yaitu komunikasi secara sekunder. Proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat. Nah, kalau yang tadi primer itu langsung communicator to communicate, communicate, decipher ya. Kalau ini melalui alat, menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang atau simbol bahasa tadi, ya kita bisa kategorikan itu sebuah media, namun itu media primernya. Tapi kalau
proses komunikasi secara sekunder ini menggunakan alat atau sarana sebagai media yang kedua untuk menyampaikan informasi. Dipakai karena relatif jauh, mungkin ini alasannya, atau jumlahnya banyak. Kalau kita bicara sama orang banyak di lingkungan yang, sorry, di space yang cukup luas, ya itu apakah cukup dengan suara kita? Ya, apakah kita membutuhkan mic? Nah, ini media. Mic itu salah satu media untuk karena kendala sesuatu tidak memungkinkan kita bicara di publik umum yang space-nya cukup luas, yang kemungkinan besar tidak akan didengar oleh orang yang paling belakang. Nah, itu kita membutuhkan media sekunder ini, komunikasi. eh Sarana itu bisa surat ya, contohnya karena jauh secara geografis. Sekarang jarang tuh surat ya, WA, message ya, WA free gitu ya. Telepon, mobile phone, fax, koran, majalah. Fax ini sudah lumayan, hanya bisnis tertentu yang menggunakan. Sudah banyak email ya saat ini. And then perkembangan masyarakat beserta peradaban dan kebudayaan. Mediated communication, komunikasi bermedia, seperti yang disampaikan tadi. Medianya apa? Radio, internet, bahkan TV, koran. Itu jangkauan luas, efektif dan efisien untuk pesan yang bersifat informatif. Ya, jadi hanya informatif aja ya, ya itu mungkin sangat efektif. Itu pun dulu ya. Kalau sekarang sih saya kira tidak hanya informatif perkembangannya, itu kan mungkin analisis dulu, mediated communication. Sebelum ada media informasi komunikasi seperti sekarang ini yang kita gunakan, Zoom itu kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan langsung interaktif, tidak hanya informatif. Kita juga bisa melakukan persuasif juga, persuade communication ya. Oke. Berikutnya saya sampaikan lingkup ilmu komunikasi banyak yang sering beraksiran juga. Mungkin akan saya sampaikan aja ya. Kita pembahasannya lebih ke ada yang sudah pernah dibahas dan mungkin pembahasan lebih dalam di materi berikut-berikutnya akan kita bahas lebih detailnya. Lingkup ilmu komunikasi dari konteks komponen komunikasi yang sudah kita jelaskan ada communicator, ada pesan, ada media, ada komunikan, dan ada efek yang diinginkan. Dari konteks proses komunikasi, proses secara primer yang sudah kita jelaskan barusan, proses secara sekunder yang melakukan komunikasi menggunakan media yang kedua, ya, tidak hanya bahasa sebagai media. Berikut skema komunikasi. Skema komunikasi ini sangat umum yang mungkin harus kita pahami ya untuk mempelajari komunikasi bisnis, bahwa dalam proses komunikasi ada beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi, sorry, pesan tersebut bisa sampai atau tidak kepada komunikan. Ya, ini paling sederhana di sini communicator. Komunikator menyampaikan pesan melalui media. Pesan apa yang ingin disampaikan. Sebenarnya yang lebih lengkap ada proses encode. Proses encode itu menerjemahkan, sebelah sini sih harusnya ya. Encoding itu menerjemahkan pesan apa yang ingin disampaikan. Akhirnya berbentuk dalam bahasa, berbentuk dalam apa, kata-kata, pesan tertulis gitu ya. Dan sebelum posisi kekomunikan ini ada sebenarnya satu proses decoding, ya, decode ya. Namun di sini belum nampak. Proses decoding ini dia berusaha menerjemahkan. Komunikan menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh communicator. Apakah sama? Ya tadi yang di awal tergantung frame of reference or experience-nya. Kerangka eh, apa frame referensinya atau pengalaman yang dimiliki oleh komunikan tersebut. Pada saat proses komunikasi tersebut, situasi eh, ini juga bisa berdampak apa terganggunya pesan yang sampai kepada komunikan.
Ya mungkin bisa jadi contohnya kalau di kelas gitu ya, kan rame nih, seorang dosen menyampaikan materinya ke mahasiswa sebagai audiens. Karena rame mahasiswa yang lain, bisa jadi informasi yang tersampaikan eh, berkurang, ya. Dalam artian mungkin bisa salah, bisa kurang karena situasi tersebut. Berikutnya, komunikan akan melakukan respon, feedback, ya. Bagaimana eh, apa yang disampaikan oleh communicator itu apakah sudah diterima dengan benar? Nah, ini proses respon inilah untuk mengkonfirmasi apakah pesan, apakah maksud yang diinginkan itu sudah eh, tertangkap, atau dalam artian sama, common atau komunis tadi communication ya, sama dengan yang diterima oleh komunikan. Jika ada pertanyaan lebih dalam, komunikan bisa menanyakan lebih lanjut dalam bentuk respon tersebut. Oke, berikutnya bentuk komunikasi, ada komunikasi persona atau personal communication. Ada dua jenis personal communication, komunikasi intrapersona dan komunikasi antar persona. Kalau komunikasi intrapersonal itu komunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, ini banyak yang tidak sadar, ternyata kita itu bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Contohnya mungkin pada saat sendiri, termenung, di depan kaca, di toilet, di kamar mandi. Kadang-kadang kita kan berbicara sendiri, dalam artian itulah yang kita sebut intrapersonal communication, ya. Komunikasi dengan pribadi. Mungkin waktu ngaca, loh saya kok cantik banget ya, gitu, seumpama. Nah, itu salah satu contoh intrapersonal communication. And then komunikasi antar persona, komunikasi antar personal itu orang-orang lain. Kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kita. Bisa jadi mengkonfirm apa yang kita lakukan tadi di intrapersonal, confirm ke temannya. Apa benar saya cantik? Apa benar saya tampan? Mungkin tadi saya uh, ngomong sendiri di depan kaca dan sebagainya. That is one of the salah satu contoh bentuk komunikasi intrapersonal dan antarpersonal. Berikutnya komunikasi kelompok, group communication. Komunikasi kelompok ini ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Yang biasa kita dengar uh, ini hanya sebuah kelompok sih. Small group communication or large group communication. Ya, kalau kita berkomunikasi dalam kelompok besar, ya contohnya rapat lah ya. Rapat itu bisa kecil, bisa besar. Ya, atau bahkan di seminar atau kuliah seperti ini bisa jadi audiennya besar, berarti large group of communication, ya. Di workshop kita menjadi pembicara di depan, nah itu we call it large group communication. And then komunikasi massa, ya, mass communication, menggunakan media massa, bisa cetak, bisa elektronik, bahkan saat ini kan digital ya, press digital ya, internet ya. Ini lebih kepada komunikasi secara massal dengan media-media yang ada saat ini ya, media massa pasti. Koran, majalah, radio, TV dan sebagainya. And then komunikasi medium. Ini medium communication. Ya, komunikasi yang sekunder sih. Ini arsiran yang saya sampaikan tadi, ada beberapa arsiran. Komunikasi dengan menggunakan media sekunder, yaitu bisa menggunakan surat, telepon, email, pamflet, poster, brosur, dan lain-lain. Dan sifat komunikasi, nah ini yang primer juga berarsiran dengan ini, tatap muka, face to face ya, atau yang sekunder, mediated, bermedia. Sifat komunikasi yang ketiga ini adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal dan non-verbal yang sering kita dengarkan. Verbal itu biasanya menggunakan lisan. Secara lisan kita menyampaikan pesan tersebut. Komunikasi komunikasi verbal juga berbentuk tulisan. Kalau cetak, written atau printed itu
masuk kategori verbal jika dalam bentuk tulisan. Dan yang nonverbal, ya. Jadi komunikasi selama apa? Selama ini yang kita sering temukan kan yang verbal kalau kita komunikasi dengan komunikasi langsung biasanya ya. Jadi lisan itu langsung. Tapi kalau tulisan, media cetak kita menulis itu juga verbal juga ya. Tulisan dalam bentuk tulisan. Kalau nonverbal itu lebih kepada isyarat, kial, gestur ya. Gestur kita menunjukkan eh, apa dalam artian ada pesan di balik gestur yang ingin kita sampaikan. Kalau kita mungkin suka akan sesuatu, kita akan senyum, ketawa. Ada yang senyumnya bukan senyum suka, senyum sinis, senyum kecut itu nampak lah di non-verbal communication ya, dari sifat yang keempat non-verbal. Bahkan pictorial dalam artian ini ke lebih apa yang dilakukan oleh tubuh kita, facial expression, gestur itu badan, ya dalam artian kalau kita contohnya sekarang berkomunikasi nih, saya sampaikan, Anda paham, terus saudara ngangguk-ngangguk, itu facial expression atau gestur ya, menyatakan bahwa oh kalau ngangguk-ngangguk itu ngantuk. Enggak ya, maksud saya bahwa lebih gestur untuk menunjukkan paham ya. Daripada saya tanyakan, saudara diem aja bingung. Nah, ini kemungkinan besar ini sedang tidur kalau diem saja ya. Jadi ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya yang membahas lebih dalam tentang non-verbal communication. Metode komunikasi kita membaginya yang pertama dengan journalism, ya cetak maupun elektronik, printed journalism or electronic digital journalism. Ada humas, humas ini public relation ya, lebih dekat di PR. Ada advertising, ada exhibition, ada publicity. Sebenarnya publicity sama public relation ini sama. Publicity itu lebih ke kegiatannya, namun kalau PR, public relation ini lebih ke lembaganya ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang lain ya. And then propaganda. Propaganda ini ya ini seringkali digunakan dalam konteks politik ya. Ada propaganda, dan yang terakhir adalah information, penerangan, menyampaikan informasi. Dan teknik komunikasi, ini informatif communication, komunikasi persuasif, ini dalam definisi konteks teknik komunikasi. Nah, ini kan berasiran dengan yang lain tadi, berarti lebih ke sifatnya. Persuasif communication, ada instruktif, ini tambahan kalau dari teknik. Instruktif or kursif. Ini berarti semacam instruksi komunikasi untuk menyuruh. Biasanya yang menyuruh kan atasan ke bawahan ya. Atau bahkan kursif dari pihak yang kuat ke yang lemah. Jadi instructive communication or cursive communication. Yang ketujuh dari konteks tujuan komunikasi ada empat tujuan. Yang pertama adalah attitude change, perubahan sikap. Yang kedua perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan social change, perubahan sosial. Fungsi komunikasi menyampaikan informasi, to inform, to educate, to entertain, menghibur, to influence. Jadi ternyata tidak hanya to inform atau to influence ya, tapi juga to entertain, jago, to educate ya. Dalam artian ya kita boleh to influence, tapi dalam proses itu harus menghibur juga sehingga mereka tidak bosan dalam proses penyampaian informasi atau proses mempersuasi tersebut. Harus ada sesuatu yang menarik, to entertain. Even juga to educate, mendidik ya. Model komunikasi, komunikasi satu tahap, one step flow communication, komunikasi dua tahap, komunikasi multi tahap. Ini lebih kepada one way versus two way ya. Jadi
satu arah apa dua arah, komunikasi satu tahap. Dan kita lanjutkan, oke saya kira itu materi tentang pengantar komunikasi bisnis. Saya kira cukup. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.